Amma ba'd. Ikhwan sekalian yang sangat berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kembali materi kita di iman kepada malaikat. Di pertemuan yang sebelumnya ya kami telah mengirimkan BDR tentang bagaimana sikap dari malaikat dan apa yang membuat syaitan mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kita telah jelaskan di situ mengapa syaitan mendapatkan laknat, karena syaitan memiliki sifat kesombongan yang tidak mau taat. Yang pertama, dia tidak taat kepada perintah Allah, ya, karena yang memerintahkan sujud kepada Adam itu adalah Allah. Kemudian yang kedua adalah ya syaitan merasakan ya dia lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam, karena katanya Nabi Adam diciptakan dari tanah dan saya diciptakan dari api. Nah, inilah bentuk kesombongan, merasa lebih baik kepada orang lain, makhluk lain, ya, dan tidak mau menerima kebenaran. Dan yang paling berat adalah tidak mau menerima kebenaran. Pada hakikatnya, syaitan melakukan dua. Ya, pertama, dia tidak mau taat. Yang sebenarnya memerintahkannya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syaitan sombong pada makhluk lain dan merasa lebih baik. Ya, kemudian di situ kita sebutkan bahwasanya ketika malaikat ya menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hal yang dia langsung lakukan adalah fasajad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati wa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, ya sujudlah kepada Nabi Adam alaihissalam, fasajadu, maka mereka langsung bersujud. Ya, ini menunjukkan bahwasanya malaikat salah satu sifatnya adalah sam'an wa ta'atan. Ketika mereka mendengar, sami'na wa ata'na. Ya, ketika mereka mendengar langsung mereka katakan iya, siap, tanpa menanyakan bagaimana, harus bagaimana. Ya, dan inilah sifat yang terpuji yang kita harus ikuti. Ketika kita mendapatkan perintah dalam syariat, maka kita tidak menanya-nanya. Ya. Dan kenapa harus begini, kenapa harus begini. Langsung kita laksanakan. Ketika datang waktu sholat, ya kita segera sholat. Ketika datang waktu bulan puasa, kita berpuasa. Ketika ada perintah, ketaatan, ya, kita langsung melaksanakannya. Begitu juga dengan ya perintah orang tua ya. Kalau sekalian menaikkan Allah Subhanahu wa taala, salah satu dosa besar adalah hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua memerintahkan kita sesuatu, ya selama itu kebaikan maka kita langsung sami'na, dengar, dan wata'na. Dan pahala berbuat baik kepada orang tua, ya kita tidak bisa membalas kebaikan dari orang tua kita. Kita hanya bisa berbuat baik. Ya, wasainal insana wa biwalidayhi ihsana. Dan kami telah menasihatkan kepada manusia ya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Amalat su'ummuhu kurha wa fisaluhu kurha. Ya, mereka telah menghamilkannya dalam keadaan sulit, ya, kemudian membesarkannya juga dalam keadaan yang sulit. Ya, setidaknya 2 tahun menyusui, dan biasa kita masih kecil suka nangis tengah malam dan memberatkan orang tua. Karena ketika kita diperintahkan oleh orang tua kita, maka kita mengambil ya faidah dari sifat malaikat. Ya sami'na, ketika mendengar, ya wa ata'na, langsung melaksanakan. Ya, selama dalam kebaikan, kecuali dalam hal-hal yang berbuat dosa, ya maka Allah Subhanahu wa taala wa in jahadaka ketika mereka memerintahkan kamu untuk membuat kesyirikan, ya fala tuti'huma, maka jangan ikuti mereka berdua.
wa sahibuhuma ma'rufa. Fid dunya ma'rufa. Maka tapi tetap berbuat baik ya dengan ma'ruf ya, dengan yang kebaikan yang dikenal ya, kebaikan yang biasa terjadi dalam masyarakat itu. Bahkan ketika orang tua itu kafir sendiri ya, atau tidak beriman, tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Ya, ini adalah salah satu sifat malaikat. Mereka ketika mendengarkan perintah Allah, sam'an wa ta'ah. Ya, ketika mereka mendengarkan sami'na, mereka mengatakan sami'na, saya mendengar ya Allah, wa ta'na. Dalilnya mana? Tadi firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ya fasajadu, maka mereka langsung bersujud. Illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara, tidak mau dan sombong, wa kana minal kafirin, dan pada saat itu dia menjadi orang kafir. Ya. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Ya, malaikat yang taat dan patuh dan menjalankan perintah Allah serta tidak pernah melanggar perintah Allah. Dia adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari nur, dari cahaya. Ya. Kemudian ikhwah yang santri sekalian yang saya berbahagia, bagaimana perilaku kita ketika kita mengetahui bahwasanya salah satu rukun iman adalah kita beriman kepada malaikat. Ya. Tidak akan sempurna iman seseorang ketika dia tidak beriman kepada para malaikat. Kemudian apa dampak positif? Ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwasanya kita beriman, bahwasanya kita mengetahui bahwasanya adanya malaikat. Ya. Dalam surat Qaf Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma talaffazu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidaklah mereka mengatakan satu perkataan pun kecuali samping mereka, bersama mereka ada yang mencatat. Ya. Ada yang mencatat. Ya, kalau kita mengetahui bahwasanya setiap perkataan kita ada yang catat. Ya. Kemudian siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat untuk datang melindunginya sampai subuh. Ya. Kemudian ya, di dalam banyak surat Allah Subhanahu wa taala membantu pasukan Rasulullah SAW dengan malaikat. Ya, malaikat datang di perang Badar ya untuk membantu Rasulullah dan pasukannya dan para sahabat untuk berperang melawan kaum musyrikin. Ya, apa dampak positif? Apa yang seharusnya menjadi karakter kita ketika kita mengetahui bahwasanya adanya malaikat, salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah merasa takut dan malu untuk berbuat maksiat. Ya, kita merasa malu dan takut untuk berbuat maksiat. Ya, karena apa? Karena kita percaya bahwasanya ada yang mencatat kita. Ya. Bahwasanya ada yang mencatat kita. Kemudian kita mengetahui bahwasanya Allah melihat kita. Ya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah itu melihat? Kemudian ada malaikat yang mencatat. Ya. Ya, dalam surat Al-Kahfi Allah katakan ketika orang-orang muslim ketika manusia menerima kitab amalannya, ya, apa yang mereka katakan? Ma li hadzal kitab la yughadir minhu saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya. Kitab apa ini? Ya, buku apa? Buku amalan ini. Masya Allah, ini bentuk takjub ya. Tidak ada amalan yang kecil, saghiratan yang kecil, wala kabiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, amalan yang kecil, amalan yang besar, semua kesalahan yang kecil, kesalahan yang besar semuanya tertulis. Ya. Mengapa demikian? Karena sepanjang hidup kita ada yang memantau kita.
Ya, Allah Subhanahu wa taala melihat kita, kemudian ada yang memantau kita, malaikat. Ya, dia akan mencatat semua amalan-amalan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sarran yarah. Ya, siapa yang melakukan amalan yang buruk sekecil apapun, ya zarrah, ya bagian yang paling kecil, lama menyebutkan mungkin biji sawi atau bagian atau semut, ya pokoknya bagian yang paling kecil, ya keburukan apapun itu mereka akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amalan kebaikan sekecil zarrah pun akan mereka lihat. Ketika kita mengetahui bahwasanya ada yang melihat, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, kemudian malaikat ya senantiasa standby, ya dia tidak tidur, dia. Dia hanya tugasnya hanya mencatat amalan kita. Ya, maka kita seharusnya malu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malu. Ya, kita malu karena kita merasa dilihat. Ya, hendaklah kita harus memiliki sifat ini, muraqabatullah. Bahwasanya kita sedang diawasi. Ya. Dan ini ketika kita sudah memiliki sifat muraqabatullah, maka kita telah sampai level yang paling tertinggi dalam keimanan, yaitu al-ihsan. Ya, dalam hadis disebutkan, ya, mal ihsan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita ya berhadapan langsung, ya bersama dengan Allah, dekat dengan Allah. Ya, seperti itu seolah kita melihatnya. Ya, ini adalah kalimat untuk menjelaskan, ya tidak secara maknanya. Fa illam takun tarahu fa indahu yarah. Kalau kamu tidak bisa membayangkan ya bahwasanya kita sholat ini kita sedang ya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innahu yaraka, maka rasakanlah seolah-olah Allah yang melihat kamu. Ya, ketika kita sudah memiliki perasaan ini, santri sekalian yang sama berbahagia, maka dimanapun kita berada kita tidak akan berani berbuat maksiat. Dan dimanapun kita berada kita tidak akan berani ya. Maksiat itu ada dua. Ya, yang pertama adalah maksiat meninggalkan ketaatan. Kemudian maksiat melanggar perintah Allah. Ya, bentuk maksiat ada dua. Yang meninggalkan ketaatan. Bagaimana itu? Ya, meninggalkan sholat. Ya, ini adalah maksiat yang besar. Ya, seseorang meninggalkan sholat. Dia meninggalkan ketaatan, maka dia melakukan maksiat. Kemudian dia melanggar perintah Allah Subhanahu. Ya, jadi ketika kita beriman ya, dan mengetahui bahwasanya Allah melihat kita, kemudian setiap kita ada malaikat yang mencatat kita, maka seharusnya kita menjadi lebih takut untuk berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya cukuplah perkataan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya jangan kalian pandang maksiat itu, tapi pandanglah dengan siapa kalian bermaksiat. Ya, jadi jangan kita sepelekan dosa-dosa kecil jamaah santri sekalian yang berbahagia. Ya, jangan kita sepelekan, ya. Karena ini bukan masalah dosanya, tapi dengan siapa kita melanggar. Ya. Kalau misalnya di pondok, ya kita sudah tinggal di pondok, misalnya tidak kita melakukan pelanggaran, misalnya keluar tanpa izin, ya kita melanggar kepada aturan pondok, ya kepada ketua pondok atau kepada pembina asrama, keluar tanpa izin. Ya, tapi kalau kita melakukan maksiat yang berhubungan dengan aturan Allah, maka siapa yang kita langgar? Ya Allah. Ya. Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan, jangan kalian pandang maksiat yang dilakukan, tapi pandanglah dengan siapa kalian bermaksiat. Ya. Dengan siapa kita melakukan pelanggaran ini? Ya, dengan Allah. Yang telah menciptakan kita dari perut, ya, dari min ma'in dafi', ya dari air yang terpancar, dari sperma, air yang hina, kemudian dibesarkan dalam rahim ibu kita, kemudian Allah tiupkan ruh, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita berbicara, allamahul bayan, kemudian Allah yang memberikan rezeki dari perantara orang tua kita, ya dari air susu ibu, kemudian kita besar, ya, kemudian kita bermaksiat. Ya, tapi kita bayangkanlah dengan siapa kita melakukan pelanggaran ini. Ya, ini dengan Allah yang menghidupkan kita dan juga yang akan mematikan kita. Kemudian dia hidupkan lagi kita.
Jadi untuk yang kedua kali, yang menghidupkan kita, yang memberikan kita ruh, kemudian yang mencabut nyawa kita juga nanti, ya, kemudian yang membangkitkan kita lagi. Ya. Adapun yang sudah terlanjur, ya maka segera bertobat. Ya karena tidak ada yang selamat dari dosa, tapi yang terbaik adalah yang bertobat. Jangan tunda-tunda tobatnya dan jangan juga tobat sambal. Ya, apa itu tobat sambal? Ya, sudah makan pedis, saya tidak mau makan lagi. Ya, pas ada uang, ya dia pesan yang pedis lagi. Kemudian dia makan kepedisan lagi, saya tidak mau makan pedis lagi. Ya, tobat sambal namanya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang benar. Ya. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu berdosa dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertaubat. Jadi yang sudah bermaksiat segera bertobat kepada Allah dan tidak usah disebarkan, tidak usah ya. Cukuplah aib itu menjadi diri antum sendiri yang tahu dan Allah, dan kemudian bertobat dengan sebenar-benar tobat. Kemudian berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Berjanji untuk tidak melakukannya lagi karena santri sekalian, pada akhirnya kita ini semua menuju kematian. Ya, setiap hari berlalu kita menuju kematian. Jadi kita mau apa? Ya, kalau kita melakukan kemaksiatan di samping dicatat, ya kemudian ya tidak hilang catatannya, kemudian memberatkan timbangan keburukan, ya padahal setiap hari kita semakin dekat dengan ajal kita. Ya setiap hari berlalu, ya kita makin dekat dengan ajal kita. Manasalan Basri mengatakan, innama antal ayyam. Sesungguhnya kami itu hanya bagian dari hari-hari. Idza dzahaba ba'duha dzahaba ba'd. Ketika berlalu satu hari, maka berlalu umur kita. Jadi setiap hari kita menuju ke kematian kita. Jadi sangat disayangkan kalau hari itu kita, ya nyawa jatah hari kita itu kita pakai untuk bermaksiat. Kemudian yang sudah terlanjur maka segera bertobat, jangan tunda-tunda. Jangan bilang saya masih muda, nanti saja. Nah, ini adalah bisikan syaitan. Ya, karena syaitan itu sudah dia sudah dapat legitimasi mau masuk neraka, maka dia tidak mau masuk neraka sendirian. Ya, sekalian, santri sekalian yang berbahagia, syaitan sudah dapat legitimasi, dia akan masuk neraka. Jadi dia tidak mau masuk neraka sendirian. Jadi dia akan menggoda anak Adam, dari yang muda, dari yang tua, ya, dari yang alim, dari yang jahil, semuanya ya. Semuanya tidak luput dari godaan setan. Kenapa? Karena dia tidak mau masuk neraka sendirian, dan mereka berhasil. Ya, waquduhan nas wal hijarah. Ya. Bahan bakar dari neraka itu, bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya manusia dan batu. Ya, nauzubillah. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keislaman yang kita sudah dapat ini kita jaga, kita istiqomah sampai ajal datang menjemput kita, dan kita tidak menjadi bahan bakar neraka. Kita meminta kepada Allah keselamatan. Ya. Kemudian kita beriman kepada malaikat dan mengetahui bahwasanya Allah melihat kita menjaga lisan kita. Ya, menjaga lisan dan tingkah laku. Karena kita tahu ini semua dicatat. Ya, coba misalnya di asrama, ini kelas 10 ya, belum masuk asrama, atau yang pernah pondok, seandainya itu pondok ada CCTV-nya. Ya. Pasti kelakuannya baik-baik. Ya, kemudian akan dicek di situ. Ya, tidak mau buka baju di depan itu CCTV kan? Ya, padahal setiap kita ada CCTV-nya. Ada yang mencatat. Ya, setiap perkataan ya akan dicatat. Ya, setiap kata akan dicatat. Ya, jadi kita beriman kalau kita ini sedang diawasi dan benar, ya dan memang diawasi, kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat kita, maka kita akan menjaga tingkah laku kita, menjaga kata-kata kita. Seolah-olah kita ada di CCTV. Ya, kita di ruangan yang ada CCTV-nya.
Ya, kemudian kita berusaha jujur, disiplin dan tanggung jawabnya, tidak berani menipu. Ya, orang yang menipu itu adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Dia sedang menipu, padahal di sampingnya ada malaikat yang mencatat. Kemudian Allah melihat. Jadi siapa yang dia tipu? Dirinya sendiri. Ya. Dia kira bahwasanya dia akan selamat. Dia menipu, mengambil uang rakyat atau misalnya atau yang lain-lainnya. Padahal padahal dia menipu dirinya sendiri. Ya, kemudian ya, orang yang beriman kepada malaikat, ya dia akan siap menghadapi kematian. Ya, kenapa? Karena ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Ya, setiap kita sudah punya jatah umur. Ya, dalam hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amar ummati ma baina sittina wa sab'in." Umur umat itu antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yazidu an zalik. Atau kama qala. Dan sedikit yang melewati dari itu. Jadi nilai rata-ratanya adalah 40 sampai berapa? 60 sampai 70 itu nilai rata-rata. Ya, maksudnya bagaimana? Kalau kita nanti pelajari di mana ya? Di matematika. Ya, di matematika. Ada namanya nilai margin tengah. Atau kalau di rumus Excel average, ya, tulisannya average, rata-rata. Jadi kalau misalnya dikumpulkan, misalnya ada 100 orang, ya 100 orang. Ada yang meninggal sebelum angka 60. Ada yang meninggal 60 sampai dengan 70. Ini yang banyak. Ya, ini yang rata-rata. Banyak. Kemudian ada yang meninggal di atas 70. Ini yang sedikit. Ada juga yang meninggal sebelum 60. Ya, ada. Ya, ketika dirata-ratakan yang lebih, ya yang lebih dari 70 dengan yang kurang, ya nanti angkanya kembali di antara 60 sampai 70. Ya, jadi ada juga yang sebelum 60. Ya, ada juga yang sebelum 60, ada yang pas antara 60 sampai 70 dan ada yang lebih. Tapi ada juga. Ya, jadi jangan kita bilang oh nanti saja. Nanti kalau sudah mau dekat dengan 60 baru. Ya. Kalau sebelum, ya tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Jadi kalau kita beriman kepada malaikat, ya, dan meyakini bahwasanya Allah melihat kita, maka kita sudah siap. Ya, siap menghadapi kematian. Kemudian, ya, kemudian sifat positif seharusnya yang kita miliki kalau kita beriman dengan benar ya, kepada Allah dan kepada para malaikatnya, maka kita akan rajin bekerja. Ya, kita akan rajin bekerja. Ya, untuk apa? Untuk mengumpulkan amal. Ya, karena kita tahu kita akan dicatat, jadi kita berharap yang dicatat itu, yang bukunya catatan itu yang positif semua. Jadi kita menghafal, bekerja, berdakwah semampu kita, ya, dan seterusnya. Supaya yang dicatat itu apa? Positif semua. Kemudian kita bekerja supaya kita bisa melakukan ibadah-ibadah nafilah yang membutuhkan dana. Jadi tetap kekayaan itu dibutuhkan. Ya, tetap kekayaan itu dibutuhkan. Karena apa? Karena naik haji butuh uang. Naik haji dan umroh. Haji adalah rukun Islam. Ya. Rukun Islam ya. Jadi kalau misalnya seseorang punya uang, ya dia punya uang misalnya 70 juta, kemudian dia sehat, ya. Kemudian dia tidak daftar haji, maka dia berdosa. Ya, dia tidak melaksanakan rukun Islam. Ya, kecuali yang memang tidak punya uang. Ya, rukun Islam yang kelima, anta hujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Dan kamu naik haji bagi yang mampu. Itu butuh apa? Butuh uang. Ya, jadi tetap di dunia ini kita harus bekerja, ya mengharap ridha Allah dengan pekerjaan yang halal, ya karena kebaikan-kebaikan kita tetap butuh uang. Perjuangan dakwah dan Islam butuh ekonomi. Ya, kita butuh ekonomi yang kuat supaya kita bisa bantu saudara-saudara kita yang tertindas. Ya, atau ya membantu, kemudian memberikan harta, ya berjihad dengan harta dan jiwa. Kemudian yang paling sedikitnya adalah kita melaksanakan hal yang wajib dari hukum Islam itu, yaitu naik haji. Ini yang paling sedikitnya.
Ya. Ya, karena itu merupakan rukun Islam. Maka tetap kita harus bekerja, jadi tidak hanya di apa ya. Tapi kalau sekarang fasenya antum menuntut ilmu nanti. Ya, ini adalah fase untuk menuntut ilmu. Ya, jadi nanti fase untuk menuntut ilmu ini manfaatkan dengan baik. Jangan sampai waktu ya tidak belajar atau tidak menghafal dan seterusnya. Jadi santri sekalian, jadi Umar bin Khattab itu pernah memukul ya anak muda. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia jalan-jalan di masjid, ya sudah pagi, sudah lewat waktu isya. Ya ada anak-anak muda, dia berzikir dalam masjid, baca Quran. Sementara orang lain kerja. Ya, langsung Umar tanya, apa kamu bikin di sini? Saya beribadah kepada Allah. Saya bilang, terus siapa yang kan? Kemudian siapa yang menanggung hidup? Ya adik saya. Ya adik saya yang kerja, dia yang cari nafkah. Kemudian apa dipukul ini anak-anak yang anak muda itu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, adikmu itu lebih baik atau saudaramu itu lebih baik daripada kamu. Jadi kita beribadah, kemudian juga dengan bekerja. Jangan hanya beribadah saja. Jangan hanya beribadah saja. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fantashiru fil ard. Wa idza qadaytumus shalah fantashiru fil ard. Ya. Kalau sudah selesai sholat, maka bertebarlah di muka bumi, ya betaguna min fadlillah. Carilah rahmat Allah. Wa akharina minkum yabtaguna min fadlillah. Ya, dan mereka sebagian dari mereka ya bertebaran di muka bumi untuk apa? Mencari rahmat Allah. Bekerja. Ya, bekerja mencari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagai kesimpulannya, santri sekalian, di bab imam kepada malaikat ini, ya, bahwasanya yang pertama, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya dan senantiasa taat dan patuh terhadap perintah-perintah Allah. Ya, jadi nanti kalau ada soal, ya sebutkan pengertian malaikat. Ya, jadi jawabannya ini. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya dan senantiasa taat dan patuh terhadap perintah Allah. Kemudian di antara tugas-tugas malaikat adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul sebagai pencabut nyawa manusia, sebagai pembagi rezeki dan petugas yang menurunkan hujan, kemudian sebagai penjaga surga dan neraka, sebagai peniup sangkakala, sebagai pemikul arsy, sebagai penolong makhluk yang mendoakan manusia, pemberi ilham atau penjelasan ke dalam hati manusia. Ya. Kemudian pencatat ya tingkah laku atas semua perbuatan manusia. Ya, kita harus mengimani secara khusus seluruh malaikat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengimani secara umum malaikat-malaikat yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ada malaikat yang disebutkan kita harus imani, yang 10 itu. Dan ada yang tidak. Ya. Kemudian yang mengetahui jumlahnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidaklah yang mengetahui pasukan malaikat-malaikat Allah itu kecuali Allah. Ini jumlahnya yang sangat banyak. Ya, sangat banyak yang kita tidak mengetahui, dan ada juga yang disebutkan, maka kita harus mengimani. Ya. Kemudian keimanan terhadap malaikat, Allah melahirkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya menyadari keagungan Allah, malu berbuat maksiat, dan selalu termotivasi untuk giat beribadah. Ya, saya kira demikian santri sekalian. Ya. Sebelum kami tutup, silakan jika ada yang ingin bertanya, ya bisa raise hand ya, atau mengaktifkan suaranya. Silakan, pertanyaannya bebas. Ya. Silakan yang ingin bertanya. Oh ya, sebelum kami tutup, coba aktifkan dulu videonya semuanya.
Ya, coba aktifkan videonya. Kami ingin screenshot ya. Yang tidak aktif minimal menunjukkan suaranya. Jangan sampai tidak di tempat. Ya. Silakan semuanya. Yang tidak kami tanyakan, yang tidak aktif kami tanyakan suaranya. Ya, kami mau screenshot kemudian kirim di wali kelas. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Siapa ini? Muhammad. Ya, barakallahu fikum. Siap-siap ya, sudah ada itu aturan pondok, insya Allah akan masuk pondok. Ya, ini mulai sekarang mulai biasakan siap-siap multivitamin, obat herbal, kemudian masker ya, jangan maskernya cuma satu, masker yang bisa dicuci 3 minimal. Ya, kemudian yang belum biasa bisa dari orang tua ya biasakan memang. Ya, biasakan memang psikologis. Mungkin ada yang baru pertama kali bisa. Tapi insya Allah santri sekalian, bahwasanya tinggal di pesantren itu memiliki dampak positif. Ya, dampak positifnya lebih banyak insya Allah. Ya, antum bisa mandiri dan seterusnya. Ya, dan banyak dampak-dampak positif yang kita bisa dapatkan. Saya screenshot dulu. Ya, saya kira demikian, ikhwah santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang bertanya bisa menjapri kami, bisa tanyakan dengan wali kelas, pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal atau apa, silakan tanya kami, insya Allah kami akan menjawab dengan semampunya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang rambutnya panjang dipotong ya sebelum masuk Ya, rapikan memang rambutnya. Anda lihat ini Erzam, Masya Allah rambutnya. Ya, rapikan ya. Ya, silakan. Gondrong. Ya, yang rambutnya agak silakan. 15.000 gitu di cukur.